Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum melanjutkan video, pastikan Anda mengklik tombol subscribe untuk mendapatkan update video terbaru dari kami. Ada seorang wali majdzub, itu kalau berdoa agak kacau, tapi gak bisa dibantah. Masyhur itu doa itu. Ini sekaligus ijazah, tapi kalau sebelum wali gak boleh. Itu datang ke makamnya Rasulullah SAW. Terus doanya itu begini. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Ya Allah, sekarang terserah engkau. Jika saya kamu jadikan orang soleh, jika saya engkau jadikan orang soleh, maka surra habibuk, maka kekasihmu ini senang. Yang susah musuhmu yaitu setan. Tapi kalau engkau menjadikan saya orang fasik, maka yang susah kekasihmu, yang senang musuhmu. Jadi kan punya dua pilihan itu. Wah, itu kan doa tapi kayak teror itu. Ya, jadi berdoa di Raudhah. Wah, itu pasti mandi itu karena agak-agak maksa Tuhan itu. Ya Allah, engkau punya dua pilihan. Jika saya jadi orang soleh, maka kekasihmu ini senang. Musuhmu yang susah yaitu setan. Kalau Habib Syaikhon itu masuknya ke majdzub. Nah, itu thariqah kedua. Jadi diangkat jadi wali karena Allah yang mengambilnya. Jadi dia ditarik, maka disebut majdzub. Sampai di Jawa majdub. Ya, yang benar majdzub, ya, keza. Ditarik oleh Allah. Nah, orang-orang majdzub ini setiap saat Allah memandang kalbunya dengan cinta. Dan orang ini kalau sudah begitu, maka muncullah kegirangan di kalbunya. Di saat itulah terjadi keanehan-keanehan. Tergantung nanti karakter nafsiyahnya gimana dulu. Barangkali Habib Syaikhon masuk sana. Jadi jangan antum bilang beliau Habib gila, jangan. Itu buruk adab tuh. Yang bilangnya gila, saya khawatir keturunannya dan gila. Karena menyakiti seorang wali. Hati-hati ya. Itu Habib Syaikhon. Sama dengan Habib Ja'far Allahyarham sudah meninggal, Al-Kaf ya. Benar, Al-Kaf ya. Itu sama masuk ke sana tuh. Dikasih panggung lagi sama teman-teman kita santri ya. Itu nggak jelas tuh, Fatihah, itu aja nggak jelas. Tapi bagi dia itu jelas, bagi kita nggak jelas. Kalau datang sadar biasanya dia ngomong kayak orang biasa. Nah, ini namanya ahwal. Jadi ahwalnya kalau datang, ahwal itu artinya kondisi rohani yang dia tidak bisa nahan. Kalau Wan Sehon apa yang terjadi pada beliau? Nyoret-nyoret Pak. Yang biasa dicoret mobil tuh, orang-orang yang cinta sama mobilnya dicoret-coret mobilnya sama dia. Ya kan? Ada yang dicoret bajunya, berarti orang ini suka atribut. Jadi ada organisasi tertentu datang ke beliau, sowan, dicoret Pak simbol-simbolnya. Karena beliau tahu berhala di dalam kolbu orang ini adalah simbol-simbol. Ada yang berhalakan tadi apa? Mobil. Ada yang rumah. Rumahnya pada coret-coret nanti. Nah, itu kalau Habib Syaikhon lagi datang ahwalnya. Ahwal itu nggak selalu buruk, ada yang baik. Ada saya ketemu wali, kalau tentang ahwalnya ini belanja mulu. Kalau dia nggak begitu Pak, bisa gawat. Kalamnya nanti bisa kemana-mana. Ada yang diem aja ya. Kalau tentang ahwal dikunci pintu dia diem aja. Ada juga begitu. Ya wallahu ta'ala alam. Wali majdzub. Sebenarnya wali majdzub ini bukan sembarang pangkat, ini pangkat yang sangat tinggi. Majdzub artinya diangkat sama Allah, ditarik sama Allah. Orang itu untuk menjadi kekasih Allah prosesnya secara syariat ada dua. Yang pertama dengan dia belajar, mengamalkan, menjalani sampai diangkat jadi wali. Ya sama seperti orang mau jadi pejabat, dia mulai ikut partai misalnya begitu kan. Kemudian dia tekun di partai sampai akhirnya dia diangkat sebagai pejabat. Nah, jadi wali, formalnya gitu. Tapi ada yang tidak formal. Jadi orang lagi duduk di rumahnya tiba-tiba dipanggil sama presiden. Ya, kalau yang manggil presiden kan boleh toh ya. Boleh. Dipanggil sama presiden, diangkat ya. Jadi penasehat presiden. Jabatan yang sangat tinggi ini. Nah, wali majdzub juga seperti itu. Ada orang yang prosesnya dari belajar, ngamalkan sampai diangkat jadi wali Allah. Nah, tapi ada orang yang tadinya nyantai-nyantai saja, dia nggak pernah belajar, ya bahkan dia belum mengamalkan seperti orang lain. Tanpa ikhtiar ya? Tanpa ikhtiar tiba-tiba diangkat sama Allah Ta'ala, dipilih jadi wali majdzub, wali yang ditarik. Nah, akhirnya wali majdzub ini mengalami
sesuatu yang beda dengan kebanyakan orang. Nah, ibaratnya orang desa yang pedalaman, nggak kenal internet, nggak tahu ada TV, nggak tahu ada gedung pencakar langit, tiba-tiba diajak pergi ke Jakarta. Kemudian lihat Masya Allah, gedungnya, bangunannya semuanya. Terus setelah itu dia pulang ke desanya, dia cerita, saya lihat gedung seperti ini, saya lihat seperti ini, saya lihat ada kendaraan bisa jalannya cepat, ada yang bisa terbang. Yang desa ngomong, apa ini? Apa sih? Ya, dia dianggap orang aneh. Karena dia menyampaikan hal-hal yang belum diketahui oleh orang-orang yang di sekitarnya. Dengan cara-cara yang kadang juga agak aneh, maka disebut majdzub. Wali majdzub adalah seorang yang dipilih oleh Allah, maka bagian kita kepada dia adalah husnudzon, bukan kita mendengar ilmu darinya. Salah, belajar dari orang majdzub salah. Siapa yang nyuruh belajar sama orang majdzub? Ada nama wali majdzub, ada seorang hamba Allah yang telah diambil oleh Allah dalam kerinduan dan kecintaan. Oleh Allah dimasukkan ke lautan cinta kepada Allah. Sehingga yang ingat hanya Allah, Allah majdzub. Karena majdzub dia, di dunia dia adalah seperti orang gila. Nggak ingat kayak dunia, urusan dunia. Majdzub, tapi dia sudah tenggelam dalam kecintaan kepada Allah. Nah, kalau wali majdzub bukan tempat kita belajar, tempat kita husnudzon, itu kekasih Allah. Minta doa bagaimana? Minta doa pun nggak harus kepada orang majdzub, didoain yang berbeda gimana nanti? Wong dia majdzub. Hukum zahirnya adalah seperti orang majnun, tapi dia kekasih Allah. Sehingga kalau orang majdzub tiba-tiba melakukan sesuatu yang majdzub beneran, bukan majdzub-majduban. Sekarang ada majdzub-majduban. Anak kiai lama tidak laku-laku, akhirnya pura majdzub biar jadi wali. Nah, ini kacau. Nah, ini anak kiai nggak laku-laku, mau belajar males, bandel di pondok, pulang temannya pada alim, saudaranya alim-alim, dia paling nggak alim, nggak ada salaman sama dia, majdzub palsu. Hati-hati, majdzub bohong, pura-pura nggak sholat. Penggal lehernya orang tidak sholat. Jangan main-main urusan wilayah. Kewalian itu berat. Maka Syekh Yusuf Nabhani dalam Muqaddimah Jami' Karamatul Auliya itu membuat rambu-rambu yang jelas. Jangan bikin main-main orang ngaku-ngaku wali dan sebagainya. Maka wali majdzub itu bukan tempat Anda belajar, bukan tempat Anda minta doa. Husnudzon tempatnya. Tempat kita belajar wali alim. Lu tadi katanya kok wali majdzub, katanya wali kan diajari Allah pintar. Wali hanya dia akan alim urusan dia kepada Allah, arif billah. Tapi untuk ilmu tidak mengajarkan kepada orang lain. Oke. Lihat. Maka kalau seorang wali yang wali Syekh Kamil, wali kekasih Allah, dia akan berikan perilakunya saja kita melihatnya, belajar. Bahkan kita duduk sekali duduk itu punya pengaruh besar kepada kita sampai berminggu-minggu barangkali. Kalau duduk dengan orang soleh, wa yahfaduhu fi hudurihi wa ghaibatihi, dan beliau para kekasih Allah itu wali. Kalau kita punya guru yang memang dekat kekasih Allah, dia akan menjaga kita baik kita di hadapannya atau tidak di hadapannya. Baik kita di hadapannya atau tidak, dia menjaga kita. Bagaimana menjaga kita? Orangnya jauh. Bagaimana tidak menjaga? Wong kita selalu dibawa dalam doanya, dalam panjatan-panjatan doanya. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa klik tombol subscribe, like, komen, dan share, sebagai bentuk dukungan terhadap channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.